الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu berjamaah salat maghrib Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah. Mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap-ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan malam hari ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk bertemu muka, untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap ke zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, malam ini kita sudah memasuki paruh kedua dari bulan Sya'ban. Itu artinya beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang dirindukan oleh Rasulullah SAW, bulan yang dirindukan kedatangannya oleh para umat Islam yang beriman kepada Allah. Sebab di dalam bulan itu banyak sekali nama-nama yang terkait dengan Ramadan. Ambil contoh, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Syahrul Ramadan, Syahrul Syam. Syahrul Ramadan, Syahrul Maghfirah. Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak. Syahrul Ramadan, Syahrul Tarbiyah. Banyak sekali yang melekat pada Ramadan. Disitulah yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Doa ini terasa unik. Inilah doa satu-satunya Rasulullah Muhammad SAW yang merangkai nama 3 bulan yang berturut-turut, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu nama 3 bulan Hijriah yang berturut-turut, ya. Setelah Rajab, Sya'ban, setelah Sya'ban, Ramadan. Dan yang diminta, yang diharap oleh Rasulullah dengan doa itu adalah keberkahan, barokah. Makanya disebut dengan Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak. Bulan Ramadan itu bulan penuh keberkahan. Sampai Rasul saja memohon kepada Allah agar diberkahi di bulan Ramadan. Lah untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita siapkan lahir batin, kita siapkan, ya. Kesehatannya dijaga supaya nanti kita bertemu dengan Ramadan, ya. Kesehatannya dijaga agar nanti pada saat puasa Ramadan kita bisa melaksanakan tidak hanya puasa, tetapi amalan-amalan berikutnya dalam Ramadan itu juga kita bisa melaksanakan dengan baik. Pemahaman kita tentang Ramadan juga harus diingat kembali. Tapi kadang-kadang banyak orang lupa. Dan jauh ya, mangke diingat-ingat malih ya. Asyam itu bahasa Arab. Alif, lam, shad, ya, alif, mim. Asyam.
bahasa Arab yang sudah masuk ke dalam bahasa Jawa halus. Jenengan kok mboten dar, mboten ngunjuk, jenengan siam ta? Siam ya. Jadi siam itu cara Arab sing mlebu cara Jawa halus. Lah nek cara Jawa kasar iku repot. Poso. Sampeyan gak badhok lah. Sampeyan poso kok gak badhok, poso. Ya, nyuwun sewu niki cara Jawa kasar, nggih. Nah, puasa itu dari konteks bahasa Arabnya asyam. Artinya menahan. Iki ditene iki ya, menahan. Asyam itu artinya menahan. Apa yang ditahan? Nah, sekarang kita interkoneksikan sekian banyak keilmuan. Di dalam ilmu fikih yang ditahan itu makan, minum, dan jima di siang hari di bulan Ramadan. Jadi menahan makan, menahan minum, menahan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu definisi fikih, ilmu fikih. Pertanyaannya saiki, Pak, iki ono Pak, wong poso misuh-misuh tukaran ae karo wong. Nek ngomong semon-semon, nek ngomong iku suka nyindir-nyindir, gawe parian, gawe parian. Contohnya apa? Pakai contoh, tapi aja digawe loro ati ya. Ana wong rambut brintik lewat ngarep omah. Ngono ku wong sing gak apik, Pak. Semon-semon. Apa semon-semone? Kecik isi sawo. Oh. Rambut brintik koyo grenduwo. Ngamuk-ngamuk sing duwe rambut brintik, ya. Padahal iki poso. Iki ngono Ramadan. Asyam itu menahan. Mbok yo ditahan, ojo ada seman-semon, ojo parian-parian sing nyindir wong liya, nggih. Nah, nek ana ngono ya apa? Apakah puasanya batal? Tidak. Karena tidak makan, tidak minum, tidak jima. Selama tidak makan, tidak minum, tidak jima, puasanya tetap sah. Iki nek hukum cara fikih. Kalau cara tasawuf dilingi-lingi, Nabi bersabda, mene-mene ana umatku sing poso tapi ora entuk apa-apa kecuali lapar dan haus saja, pahala tidak. Sebab apa? Tidak menahan. Yang kedua ini sekarang, yang kedua, tidak menahan nafsunya, tidak menahan panca inderanya dari perbuatan-perbuatan yang dihukum maksiat dan dosa. Ya, ono wong poso dadak misu-misu, tetep ae sah salat posone, tapi pahalane berkurang. Ono wong poso ngelok-ngelokno wong, memfitnah wong, posone tetep sah, ora mangan, ora ngombe, ora jima, tapi pahalanya habis gara-gara hal-hal seperti itu. Makanya nanti puasa yang seperti itu, kata Nabi, tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Pak, nanti gak ono apa-apa, wis palang dibatalno pisan, tambah dosa gede. Ya, sebab membatalkan sholat tanpa alasan syar'i berdosa besar. Mengapa demikian? Karena perintah puasa itu huruf nidanya, huruf nida itu huruf panggilan, tertuju kepada orang yang beriman. Walaupun puasa itu adalah rukun Islam, tetapi mencerminkan keimanan seseorang. Ya, ditiling-iling.
Sekarang mari kita bicarakan pelan-pelan supaya nanti jenengan paham ya. Besok pada saat Ramadan kita bisa masuk Ramadan dengan keilmuan yang sudah kita pahami bersama. Pada saat Rajab kemarin sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Kalau dalam hadis yang ada pada kitab Ibnu Hibban, wa balighna Ramadan, dan pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Wong sing kepengin ketemu iku artinya kangen. Wong sing kepengin ketemu itu artinya rindu. Kalau kemudian Rasul mengatakan dan pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan, artinya bulan Ramadan itu senantiasa dirindukan kedatangannya oleh Rasulullah SAW. Nah, doanya ini Pak ya, dihafalkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ben jenengan Pak orang sing balikna, orang sing barik lana. Nah, ini tak tunjukkan Pak kitab aslinya Pak ya. Kitab aslinya. Ini kitab aslinya Musnad Ahmad, kita buka hadis nomor 2228. Buka. Nah, ini kan. An Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas bin Malik ya, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab, kalau memasuki bulan Rajab, qala Rasulullah berucap, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ini Musnad Ahmad. Kalau Ibnu Hibban wa balighna Ramadan, sama saja, doa itu menggunakan 3 nama bulan kalender Hijriyah. Nah ya, berikutnya kita lanjutkan nomor 2, keutamaan puasa. Puasa dalam Islam itu banyak sekali. Ono sing wajib, ono sing sunah. Sing wajib bermacam-macam. Ya. Contoh, nah, kita sebutkan ya. Puasa yang wajib, 1, puasa Ramadan. Itu wajib gitu. Tidak boleh ditinggal. Yang kedua, puasa wajib karena hukuman. Kafarot atau kafaroh, hukuman. Contoh nggih, nyun sewu nggih, contoh niki. Jenenge contoh iku iso iya iso ora, ya. Ana pengedar narkoba digrebek polisi, melayu. Polisi nembak nang dhuwur sebagai peringatan. Biar. Ya. Peringatan. Dadak tetep melayu, tawe Pak. Dayar kena tukang becak. Mati, Pak. Pengedar narkobanya selamat, lari, lepas dari kejaran, sing mati kena tembak tukang becak. Ya. Nah, ini pembunuhan, tetapi tidak disengaja, kan gitu, ya. Membunuh orang yang tidak disengaja iku ono hukumane dalam Islam itu. Yaitu dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Wajib itu. Ya. Nomor 3, puasa karena nadar. Duwe anak loro-loron, terus nadar, nek awakmu waras, bapak poso 3 dina. Wareng ngono waras, maka puasa yang 3 hari yang diucapkan tadi menjadi puasa wajib, wajib untuk dilaksanakan, puasa nazar, ya. Berikutnya puasa sunnah, banyak
jenisnya. Habis Ramadan ada 6 hari di bulan Syawal. Boleh berurutan, boleh pula nanti pecah-pecah, ya. Nah, ada puasa Yaumul Bid, ono poso Senin Kemis, ono poso Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Kok semisal Pak semua dilakukan, wong Islam gak ono sing lemu, ya, gak ono sing lemu, karena apa? Puasa terus. Nah, tapi sehat, ya, sehat. Insya Allah begitu. Sebab dalam realitanya orang yang sering puasa badannya senantiasa sehat. Nah, Bapak sekalian, sekarang kita lihat keutamaan puasa itu apa. Dari Sahal radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahur rayyan yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Di dalam surga itu nantinya ada satu pintu yang diberi nama Ar-Rayyan. Pak, pintu surga itu punya banyak pintu, neraka juga punya pintu, ya. Masjid saja itu punya pintu dan diberi nama pintu itu. Ya mudah-mudahan nanti jenengan sakit umroh, sakit haji, ya. Jenengan Pak melebet Masjidil Haram niku wonten pintu. Setiap pintu ada namanya. Babus Salam. Melebet pintu niku. Yes. Wonten nama-nama raja dijadikan nama pintu. King Abdul Aziz, King Salman, ya, King Saud ada. Jadi di situ nama-nama pintu. Surga ada pintunya, namanya Ar-Rayyan. Itu pintu khusus diciptakan oleh Allah untuk orang-orang ahli puasa. Ahli tahajud tidak bisa lewat situ. Ahli sodakoh tidak bisa lewat situ. Yang bisa lewat situ hanya orang-orang ahli puasa. Soimun. Nek wedok soimah. Soimah. Soimin, ya. Soimin, soimun, soimah. Soimah iku cara Arab artine wong wedok sing ahli poso. Ya. Soimah saiki dadi pelawak. Ya itu dulu Pak, ya kita positif thinking saja, berpikiran positif saja. Mungkin bapak ibunya Mbak Soimah yang sekarang dari pelawak itu ahli poso. Begitu lahir data anak wedok dijenengi Soimah. Mudah-mudahan nanti besar-besar menjadi orang perempuan yang ahli puasa. Gede tadi pelawak. Waduh, ya, ini salah asuhan. Salah asuhan. Nah ya, kalau surga itu punya pintu, neraka juga punya pintu. Jadi dititeni, pintu surga itu khusus untuk orang puasa ada. Pintu neraka nanti juga ada pintu khusus. Wonten dialog, ya, takon pitakon antara ahli surga dan ahli neraka. Ahli surga takon, hei, lapo awakmu mlebu mrene ku lapo? Masalah kokum fisakor. Hei, kamu mengapa masuk ke pintu sakor? Kolu itu jamak lah.
bentuk jamak, bentuk mufradnya kola. Nek kola wong siji sing ngomong kola, tapi nek kolu iku wong akeh sing ngomong. Mereka menjawab, berarti sing mlebu neraka iku akeh. Ya, kolu mereka sama-sama menjawab, lam naku minal musallin. Aku mlebu pintu kene iki, mlebu sakor iki sebab biyen duduk wong sing ahli menegakkan salat. Dititeni. Nek wong ana wong Islam ora tau salat, titenono. Ana neraka khusus jenenge sakor. Sakor. Masalah kakum fi sakor. Qalu lam nakum minal musallin. Nah, kalau surga ada pintunya, neraka pun ada pintunya. Nah, makanya hati-hati ya. Jaga sholatnya, jaga puasanya. Tapi sekalian, sekali lagi puasa itu adalah rukun Islam, tetapi mencerminkan keimanan seseorang. Makanya nanti huruf nidanya kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusya. Panggilannya itu khusus untuk orang beriman. Kita lanjut. Sekarang ini Pak, bulan Sya'ban. Bulan depan yang hanya tinggal beberapa hari ini masuk Ramadan. Yang merasa masih punya hutang puasa kemarin harus dilunasi. Jangan bawa hutang puasa kemarin masuk kepada Ramadan, jangan datang. Mumpung masih Sya'ban, gantilah puasa yang kita tinggal di dalam bulan Sya'ban ini. Wong Islam itu entuk Pak, ora poso iku entuk, ora poso wajib, ora poso Ramadan iku entuk. Nek ana alasan syar'i. Kaya dene loro. Orang sakit itu Pak boleh ndak puasa. Kalau nanti sudah sembuh di kemudian hari harus mengkodok. Mengkodok itu cara Arab. Kodok itu artinya nyaur, kudu nyaur. Iku nek posone, nek lorone iso waras. Ya, contoh ngeten. Maaf nggih, mungkin temang aja nanti hati-hati ya. Ono wong sehat-sehat terus makan sahur, berhubung mangan sahur gak enak, nggak sambel sing pedes. Bu, nyun sewu nggih, biasanya ibu kan suka yang pedes ya. Rasa pedas di cabai itu sebetulnya tidak dibutuhkan oleh tubuh, tetapi rasa pedas dari cabai itu hanya dibutuhkan oleh kelenjar kita untuk memproduksi enzim. Wong nek kepedesen kan enzimnya metu. Jadi kelenjar enzim kita dipaksa untuk memproduksi enzim itu. Lalu enzim keluar, makannya jadi enak. Nah gitu. Lah nek sampean ora pedes wis enak, wis ora usah gawe lombok. Wong wis ora pedes wis gak apa-apa. Lah kecuali kalau jenengan mangane gak enak, gak selera, kayak no pedes. Supaya nanti boleh selera makan. Wis sahur mangan gawe sambel. Iwake ku ayam geprek. Lomboke 13. Wis mangane enak barang jam 10 esuk murus. Ya. Pedes itu enak di mulut, tidak enak di perut. Mules-mules, bolak-balik nang jeding, bolak-balik nang WC, lemes, kena diare. Lah nek wis kena diare ngeten iki Bu, angsal batalaken posone. Dibatalne posone. Sebab apa? Ngono diare terus, Pak. Orang disuplai air lagi, nanti terjadi dehidrasi. Kalau sudah dehidrasi, merusak organ-organ tubuh yang vital.
levernya, ginjalnya, paru-parunya, bahkan jantungnya kan dehidrasi, rusak semua nanti. Makanya Islam membolehkan tidak puasa. Tapi kita waras nyaur. Orang-orang yang menstruasi ora poso, ora apa-apa pancen ora poso, ora pancen menstruasi. Besok nyaur. Tapi kalau sakitnya itu tidak bisa diharap sembuh, jalurnya bukan qadha puasa, tetapi bayar fidyah. Contoh wong pikun. Wong pikun niku unik. Ana wong sahur, melu sahur, jam 09.00 sarapan. Nah, pancen pikun ya apa meneh? Apa diapakno? Ya kan? Nah, nek wis pikun ngene iki ya ora usah poso. Tapi nanti membayar fidyah. Sakit yang sudah kronis boleh tidak puasa tapi bayar fidyah. Ibu-ibu yang hamil boleh tidak puasa karena nanti bayar fidyah. Orang menyusui juga begitu. Tahun pertama hamil raposo, tahun kedua menyusui, tahun ketiga menyusui, tahun keempat meteng meneh. Jadi terus kapan nyaure ya? Nah, membayar fidyah itu. Beberapa waktu yang lalu Pak, ya pekan-pekan ini saya ditanya orang perempuan, enggak apa tak tunjukkan aja orangnya, alamatnya. Ono wong wedok umur di bawah 50 tahun ya, masih muda. Dia tanya gini, Ustaz, gimana saya ini nggak bisa puasa, saya ini sakit. Oh, kalau sakit ya nggak bisa puasa Bu, apa gitu. Sakit saya Ustaz, 1 hari meminum obat 17 macam obat. Berarti wetenge koyo apotik, akeh obate. Lah dokternya bilang jam sekian minum obat ini, 2 jam lagi obat ini, 1,5 jam obat ini, 3 jam lagi obat ini, 17 macam obat coba. Tak bilang loh Pak, Bu, nyuwun sewu, sama ini loro apa sama ini? Nah, ternyata Bapak sekalian, ngumpul penyakit-penyakit berat di tubuh orang itu. Diabetes ada Ustaz, kolesterol tinggi ada, ya. Kemudian apa namanya, kolesterol dan asam urat kan mirip, ya. Kemudian ginjal ada. Yang menakutkan sampai kelenjar getah bening pun ada. Jadi sugih penyakit wong ini. Oleh dokter Ustaz kasih 17 macam obat. Dan seperti tadi, tidak boleh tidak diminum, mesti diminum. Lah per jam begitu. Terus tak bilang gini, nanti tanya ya pada dokternya, kira-kira penyakitku ini iso sembuh enggak? Tanya aja. Pak, menurut saya ya, ini kalau akal dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Banyak orang-orang yang kena penyakit kelenjar getah bening itu meninggal. Ustadz kita, Ustadz Muhammad Arifin Ilham, itu meninggal karena kelenjar getah bening. Itu sampai ke Singapura, ya, tetap meninggal. Pelawak muda berbakat yang cukup terkenal, Olga, itu juga kena kelenjar getah bening, meninggal. Kalau ada yang kena kelenjar getah bening kok sembuh, ini luar biasa, keajaiban. Pimpinan cabang Muhammadiyah Mulyorejo, ya, namanya Pak siapa itu, meninggal juga, ya, karena kelenjar getah bening. Nah, kalau sudah penyakit yang tidak bisa diharap sembuh, bayar fidyah. Sekarang saya tanya dulu, jenengan sudah paham nggak membayar fidyah itu gimana caranya? Sudah ngerti? Membayar fidyah bagaimana caranya? Ngerti?
Belum. Nah ya, nanti diingat-ingat Bu ya, Bu diingat-ingat, Pak diingat-ingat ya. Cara membayar fidyah. Membayar fidyah itu beda dengan membayar zakat. Kalau membayar zakat fitrah menggunakan makanan pokok. Makanan pokok orang Indonesia, wong Surabaya, beras. Itu makanan pokok. Tapi kalau bayar fidyah, fidyah itu untuk amu miskin. Membayar fidyah itu dengan memberi makan orang miskin. Lah wong Surabaya mangan duduk mangan beras. Ya kan? Mangan sego, ono lauk pauke, ono iwake. Mari mangan mesti ngombe. To'amu miskin ya. Memberi makan, bayar itu memberi makan, bukan dengan memberi makanan pokok. Nah makanya nanti kita menggunakan kaidah usul fikih di dalam menentukan bagaimana cara menghitung ya, bayar fidyah itu. Tapi sekalian, memberi makan fakir miskin, memberi makan orang miskin untuk bayar fidyah itu memberi makan 1 hari. Untuk 1 hari puasa yang ditinggal. Saya ulangi lagi, memberi makan orang miskin 1 hari untuk 1 hari puasa yang ditinggal. Nah ya, berikutnya kaidah usul fikih, al-adatu muhakkamah. Adat itu jadi hukum. Masyarakat kedurus, baik kaya maupun miskin, umumnya makan sehari berapa kali? 3 kali. Ya. Jangan kemudian menggunakan patokan yang tidak umum. Lho Pak, bapakku ini makan sedina pisan. Lho iku ora umum. Ra umum iku. Sebab kaidah usul fikih al-adatu muhakkamah. Adat, kebiasaan mayoritas jadi hukum. Selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat ya. Nah, berikutnya sekarang, orang-orang miskin nek mangan nang warung-warung, mangan rawon, mangan pecel, mangan soto, 1 porsi berapa? 15.000. Iku wis sak ngombene ya. Gimana Pak? Nah, iki sing biasa marung iki. Ya, wis gak apa-apa, wis digawe 20.000. Ini standar yang pantas, yang umum. Ojo terus Pak, sego kucing gak sakmono Pak. Lho sego kucing, lah murah lah. Wah, kebalikannya Pak, rawon setan Pak enak Pak. Lho mahal. McD mahal. Maka kebiasaan masyarakat situ kalau marung-marung gitu, mangan pecel, rawon, soto itu sak porsi piro? 20.000. Oke, sekarang 20.000 ya. 1 porsi. Sementara orang miskin itu makan sehari 3 kali. Jadi 3 kali 20.000. 60.000 1 hari. Sekali lagi, membayar fidyah itu memberi makan 1 hari untuk 1 hari puasa yang ditinggal. Nah, contoh aplikasi untuk prakteknya ya, prakteknya membayarnya gini. Ambil contoh gini ya, untuk memudahkan menghitung. Kasus yang terjadi menimpa pada ibu saya. Saat ibu saya umur 73 tahun, dia sakit. Mulai 1 Ramadan sudah tidak puasa. Tanggal 10 malam ibu saya wafat. Jadi ibu saya tidak puasa 10 hari. Tanggal 11 sampai tanggal 30 sudah bebas, kan sudah meninggal. Tidak ada kewajiban untuk melaksanakan tugas keagamaan, kan sudah meninggal. Jadi yang kita hitung
tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10 Ramadan. Berarti ibu saya 10 hari tidak puasa. Karena ditinggal wafat, berarti orang itu tidak bisa mengkodok. Maka ahlinya, putra putrinya membayarkan fidyah. Bayar fidyah. Kalau tadi 1 hari 60.000, karena 20.000 satu porsi, 3 kali dalam 1 hari, berarti 60.000 dikalikan 10 hari, 600.000. Itu cara bayar fidyah jika diuangkan. Caranya ngitung ngoten, Pak. Dadi bayar fidyah kok terus langsung beras, sebab wong miskin ora mangan beras. Mangan sego sing ana lauk pauke, ana ngombene. Gak ada rokok lho ya. Gak ada rokok. Pak, rokok endi, Pak? Mau njaluk rokok jadi pijeti barang. Ya. Jadi nanti jenengan kalau semisal punya orang tua yang sudah sepuh yang tidak kuat puasa, bayar fidyahnya menghitungnya seperti itu. Tinggal 60.000 tadi 1 hari kalikan berapa hari tidak puasanya. Beda dengan zakat. Kalau zakat terikat waktu membayarnya itu. Kalau besok Idul Fitri, maka malam ini terakhir kita bayar zakat fitrah, sebab besok sudah sholat id. Tapi kalau bayar fidyah enggak, Pak. Jenengan bayar Syawal bisa, jenengan membayar Dzulqa'dah bisa, dibayar Muharram bisa, saat kita mampu membayar fidyah. Nah, nanti, Pak, karena fidyatun to'amu miskin, fidyah itu adalah memberi makan orang miskin. Diling-iling, orang kaya tidak boleh makan fidyah, haram. Sebab apa? Sebab itu haknya orang miskin. Itu. Oleh karena itu nanti kalau di sini pakai apa namanya? Pakai spanduk menerima zakat, infak dan sodako, diling-iling loh ya. Zakat itu beda dengan fidyah, ya. Lah kalau jenengan semisal bayar fidyah, dia cari orang miskin di kampung itu. Fidyah itu tanpa melalui amil, ya, tanpa melalui amil fidyah itu. Beda dengan zakat, harus pakai amil. Gimana? Nah begini, kalau memberi itu agar terasa, bahkan mungkin bisa digunakan untuk modal, berikan yang miskin. Nah, cukup 1 orang. Nah, kalau diberikan banyak orang, tidak terasa. Ambil contoh gini, Pak, ambil contoh ya. Aku duwe tonggo miskin. Makanan sehari, mata pencarian beliau dodol bubur. Nah, saya bisa memberikan fidyah istri saya pada 1 orang itu dengan harapan bisa dibuat modal. Nah, jadi produktif nantinya. Jenengan kok nanti membayar fidyah, cari orang paling miskin. Nah, boleh juga dengan beras. Berikan beras, Bu, ini adalah fidyah bapak saya yang meninggal kemarin tidak bisa puasa, ini fidyahnya, beras ini. Terus kasih lagi uang. Lah, ini uang untuk membeli lauk pauknya. Itu. Jadi ojo dibayar gawe beras lugon. Ngerti lugon? Beras tok iku. Sebab wong miskin iku ora mangan beras. Dene dikai dhuwit dadak digawe tuku rokok, iku salah sing gawe. Yang penting kita saat membayar itu punya niatan seperti itu.
Nyuwun sewu, paham cara ngitung cara menghitung fidyah. Gitu ya, caranya begitu. Nah, tapi sekalian, boleh tidak puasa pada saat pergi itu beda dengan sholat. Kalau jenengan sholat Pak, ya sholat ini, bab sholat ini, pergi terus nginep di Jakarta semisal, selama perjalanan bahkan selama nginep di sana boleh mengkosor, boleh menjamak. Loh nginep kono lho iso jamak, iso kosor. Ya. Beda karo poso. Kita boleh tidak puasa itu hanya pada saat di perjalanan. Sampeyan nang Jogja atau nang Jakarta. Selama di perjalanan ini saja yang boleh tidak puasa. Engkau nginep nang Jakarta, poso Pak nang kono Pak. Sebab tidak di perjalanan. Beda karo sholat, tetap bisa dijamak gitu ya. Nah, ini ada testimoni dari Aisyah. Aisyah mengatakan begini, ma kuntu aqdi ma yakunu alayya min Ramadan illa fi Sya'ban hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Musnad Ahmad. Saya, kata Aisyah, tidak pernah mengqadha puasa Ramadan. Aku ora tahu nyaur poso Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Jadi Aisyah iku diutang poso ora nyaur-nyaur sampai tekan bulan Sya'ban, wis arepe Ramadan. Tapi ingat Pak ya, ini amalan Aisyah, bukan amalan Rasul. Setelah ditanya dalam syarah hadis ya, dalam syarah tafsir hadis atau pensyarah hadis ditanya, mengapa Aisyah kok tidak segera mengqadha puasa? Alasannya Aisyah adalah saya sibuk mendampingi Rasulullah mengurus umat Islam. Kita bisa melihat Pak dalam sejarah Islam. Rasulullah itu melaksanakan tugas kenabian dan tugas kerasulan itu selama 23 tahun. 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Selama 23 tahun itu peperangan yang dipimpin Rasulullah 19 kali. Jadi hampir tiap tahun ada perang. 23 tahun perangnya ping 19. Hampir tiap tahun ada perang. Betapa sibuknya seorang pemimpin negeri seperti Rasulullah mendampingi mereka yang berjihad dalam peperangan, membina atau mendidik umatnya yang masih belum bisa beribadah, khutbah Jumat terus, dan kemudian menerima delegasi dari negeri sahabat. Ini sibuk sekali. Maka Aisyah mengatakan, saya tidak bisa puasa, tidak bisa mengqadha puasa sesegera mungkin kecuali di bulan Sya'ban karena kesibukannya. Nah, jenengan tidak sibuk. Sebaik-baik orang punya hutang adalah secepat mungkin melunasi hutangnya. Nek dhewe utang poso ya cepet-cepetan nyaur poso. Wonten pertanyaan ngeten, Pak. Ustaz, apakah puasa 6 hari di bulan Syawal itu didulukan atau kita nyaur dulu? Pak, kok kalau kaidah usul fikih Pak ya, kaidah usul fikih wajib itu didahulukan daripada yang sunnah. Nyaur poso itu wajib, poso 6 hari bulan Syawal itu sunnah. Itu kaidah usul Pak, tapi tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Mengapa demikian? Sebab kalau poso 6 hari di bulan Syawal itu terikat dengan bulan Syawal.
Syawalnya habis, tidak bisa sudah. Nah sementara kalau nyaur utang poso itu kapan-kapan boleh, sampai dengan Sya'ban kan begitu. Luas waktunya itu, panjang waktunya. Jadi memang kaidah usul fikih ada menyebutkan begitu Pak, kaidahnya loh ya, wajib didahulukan daripada yang sunnah. Kalau itu dipegang usul fikih ini, waduh repot Pak. Kaya dene ngene. Ayo haji dhisik utawa umroh dhisik. Ayo haji dhisik atau umroh dhisik. Haji ku wajib, umroh ku sunnah. Ayo. Nah kenyataannya sekarang kan umroh dulu, sunnahnya dulu ya. Karena alasannya kalau haji terlalu lama kan gitu ya. Jadi kaidah usul fikih itu tidak harus seperti itu. Bahkan Nabi sendiri umroh dulu baru haji. Seumur hidup Nabi umrohnya 4 kali, 3 kali sebelum haji dan sekali bersamaan dengan haji. Ya haji wada itu, hajinya sekali, umroh 4 kali, haji sekali. Itu Rasulullah itu, ya. Padahal orang Arab, wong Mekah sing pindah nang Madinah. Ya. Saya kira cukup. Ada yang perlu dipertanyakan? Pak, memang ngaji nek mari maghrib itu cepet ya, cepet sekali. Jadi tidak selesai ini, tidak apa-apa lah. Pokoknya ada makalah yang bisa di, ya. Gimana? Orang gila terus puasa. Ya. Jawabin nontok gendengnya. Nah gini ya, itu guyonan ya. Begini Pak, semua tugas keagamaan itu ada syarat dan ada rukun. Contoh syarat sahnya sholat: 1. Suci dari hadas. 2. Akil balik. Akil itu akal. Jadi orang yang tidak punya akal tidak tercapai syaratnya, tidak memenuhi syarat. Ya. Balik itu menunjukkan kedewasaan. Jadi kalau akil balik berarti akalnya sehat dan sudah dewasa, dan seterusnya. Jadi itu ada syaratnya Pak. Nah sekarang orang bebas dosa itu ada 3. Bebas dosa itu ada 3. Nomor 1, anak kecil sampai dewasa. Berarti anak kecil Pak, itu bebas dosa. Makanya nonton arek cilik lucu-lucu, ambune sedep, sebab gak ono dosane. Ya. Kedua, orang tidur sampai bangun, bebas dosa, tidak ada tugas keagamaan di situ. Sebab apa? Orang tidur itu tidak bisa menggunakan akal. Orang gila hingga sembuh itu bebas dosa. Oleh karena itu kalau jenengan kepengen bebas dosa, yo gelem tak? Itu bayar fidyah itu yang miskin harus orang Islam atau non Muslim juga boleh. Nah, sekarang gini, sebaiknya diprioritaskan yang Muslim dulu. Sebab dengan yang Muslim dulu kita menguatkan keimanan yang sudah ia punyai. Orang fakir, orang miskin itu dekat dengan kekafiran. Fakir itu dekat dengan kekafiran. Nah, supaya nanti imannya tidak tergadai dengan kekafiran, maka seyogianya orang-orang fakir miskin ini dipenuhi dulu supaya tidak mudah meluk agama lain atau murtad, gitu ya. Loh, kalau semisal di desa itu kaya semua Pak, justru yang miskin itu sing duduk wong Islam, ya
Sudah barat itu boleh aja ya, boleh aja. Nggih. Bolehkah orang yang belum haji untuk mengumrohkan umroh orang lain? Belum haji. Ya. Untuk mengumrohkan orang lain. Nah, Bapak sekalian, haji itu adalah rukun Islam. Haji itu wajib bagi yang mampu. Kalau jenengan sudah mampu, maka berhajilah. Terus ono wong ngomong ini, Pak, umurku iki wis 60 tahun. Nek aku daftar, Pak, iku 40 tahun lagi baru 100 tahun gek lunga kaji. Wes. Akhirnya apa? Akhirnya dia menggunakan harta-hartanya itu untuk sosial yang lain. Ya. Karena ketidakmampuan. Karena fisiknya sudah. Cuma nanti Pak diusahakan. Kalau sebenarnya begini, ini usaha Pak ya, usaha, tetap usaha. Kita daftar haji di Surabaya dengan kita daftar haji di Ternate beda. Ternate Indonesia Timur. Kita daftar di Surabaya dengan kita daftar haji melalui Merauke semisal, maka lebih mudah sana, lebih cepat sana, sebab kuotanya kecil. Nah, kalau jenengan bisa mau berusaha seperti itu, monggo, cepet nanti, tanpa berlama-lama menunggu. Itu diusahakan dulu ya, diusahakan dulu. Jadi jangan kemudian durung haji, sajane iso haji, duweke ya ono, ya mampu dia. Tapi karena takut seperti itu akhirnya nggak mengumrohkan orang lain. Nah itu jangan dulu. Dalam hal-hal ibadah diutamakan dirinya dulu. Jangan mengutamakan orang lain dalam hal ibadah loh Pak ya. Contoh gini, soft sholat. Nek ana sing kosong sampai nek mburi, iku isen ana dhewe. Ojo terus Pak, monggo Pak. Loh, jangan mempersilahkan orang lain. Dalam urusan ibadah jangan mendahulukan orang lain. Jadi kita sendiri yang harus mengisi kekosongan itu. Termasuk tadi Pak, ya, kalau jenengan sudah mampu, berangkatlah. Terkendala daftar, cari tempat-tempat kloter-kloter yang kira-kira bisa cepat untuk. Kalau mentok tidak bisa, maka biaya haji bisa digunakan untuk ibadah jenis lain. Menolong fakir miskin, menolong orang-orang yang perlu ditolong ya, gitu. Saya kira cukup yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin untuk kita agar bisa bertemu dengan Ramadan, agar bisa melaksanakan puasa Ramadan berikut amalan-amalan yang ada di dalamnya. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.